Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. buka dulu kuliah basis data 1 dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tadi teman-teman sudah buka yang di YouTube ya, terkait kontrak kuliah. Jadi bisa teman-teman mulai buat strategi gimana agar nanti di makul Bu Ardin ini bisa sukses semua. Harapan saya rate keberhasilan teman-teman di sini tinggi. Jadi upayakan untuk bisa dapat nilai maksimal dan upayakan teman-teman beradaptasi sebagai mahasiswa. Karena mahasiswa ini kuncinya ada pada diri sendiri, tergantung pada diri sendiri. Jadi sukses enggaknya teman-teman di sebuah mata kuliah tergantung pada teman-teman ini berjuangnya seperti apa. Khusus untuk mata kuliah Bu Ardin karena ini ada praktikum, jadi nanti kita mulai offline kalau praktikum aja. Nah itu di minggu keempat kita sudah mulai praktikum sampai terakhir. Jadi nanti minggu keempat silahkan teman-teman yang mungkin posisinya di luar daerah, di luar Magelang, atau posisi teman-teman yang kondisi fisiknya belum cukup sehat, silahkan dimaksimalkan untuk bisa di minggu keempat ini bisa hadir di kampus. Untuk perkuliahan praktikum, saya sediakan waktu 75 menit untuk satu sesi. Jadi nanti ada yang datang pagi, maksudnya datang jam 9.30, ada yang datangnya jam setengah 11. Tujuannya saya tidak membuka kelas di hari lainnya karena kesulitan untuk mendatangkan asisten, karena asisten kan jadwalnya juga tabrakan. Jadi kita meminimalisir praktikum hanya 75 menit. Waktu lainnya silahkan teman-teman kopi darat di luar kelas sama teman-temannya. Karena pasti setelah praktikum pasti ada tugas. Nah, tugasnya dikerjakannya di luar ruang kelas. Nah, praktikum kami fokusnya mendampingi untuk bisa transfer knowledge, transfer materi. Jadi kesulitan teman-teman saat praktikum itu bisa langsung dihandle oleh saya ataupun asisten. Ini berdasarkan pengalaman di mana teman-teman yang ambil mata kuliah basis data 1 atau data sistem, jadi dulu namanya ini bukan basis data 1 nih teman-teman, baru semester ini, dulu namanya data sistem. Dan dulu kakak angkatan itu ambilnya di semester 2, baru semester ini, baru angkatan ini dirubah kurikulumnya menjadi semester 1. Nah jadi kalau kakak angkatan yang kemarin itu pas corona, kenyataannya banyak materi yang tidak terserap dengan baik. Dan ini akhirnya terlihat di mata kuliah berikutnya. Jadi teman-teman nanti akan belajar basis data 2 kali, basis data 1 semester 1 dan basis data 2 semester 2. Nah, beda kalau kakak angkatan itu data sistem semester 2, sistem manajemen database di semester 3. Nah, jadi ada perubahan ini, harapannya teman-teman dituntut untuk lebih inisiatif, lebih terbuka. Jadi semester 1 itu challenge-nya udah beda dibandingkan kakak angkatan. Kalau dulu kakak angkatan masih santai-santai, untuk angkatan 2021 ini dituntut untuk lebih lebih terbuka belajarnya. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan dipersiapkan untuk merdeka belajar. Jadi nanti ada teman-teman diterjunkan ke industri dan itu beda dengan kakak angkatan sebelumnya. Nah, terus harapan saya kita akan ketemu 2 semester secara urut, semester 1 dan semester 2. Teman-teman yang masih belum yakin dengan prodi ini, dengan jurusan ini, saya menyadari namanya anak mahasiswa tuh kadang ada momen atau waktu di mana dia akhirnya merasa bahwa salah jurusan. Harapan saya, entah nanti teman-teman bertahan di prodi ini, entah pindah jurusan, itu jadikan mata kuliah basis data ini menjadi ilmu dasar teman-teman untuk nanti bertahan di dunia luar. Karena basis data ini kenapa diletakkan di semester 1 dan 2 berdasarkan pertimbangan prodi, karena mata kuliah ini sebetulnya sangat teman-teman gunakan bahkan di luar jurusan komputer.
Jadi sebetulnya jurusan teknik informatika ini kan mirip dengan jurusan ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer, dan pasti belajar basis data atau database. Bahkan di luar prodi ini juga digunakan, contoh fakultas ekonomi, fakultas keperawatan, Fikes kesehatan, kemudian seperti kesehatan masyarakat, fakultas prodi-prodi yang lain seperti teknik industri, teknik sipil, teknik lingkungan, dan masih banyak lagi. Bahkan seperti matematika, kimia itu juga menggunakan. Artinya, entah nanti teman-teman bertahan stay di sini ataupun pindah, harapan saya jangan sepelekan mata kuliah basis data. Karena sekarang zaman revolusi industri 4.0, tentu yang akan menguasai pasar atau menguasai global itu adalah teknologi. Dan teknologi itu sangat berkaitan dengan database atau basis data. Jadi mau sesulit apapun, sebete apapun, semales apapun, harapan saya paksakan diri untuk belajar database sampai batas maksimal. Karena kalau teman-teman hengkang dari prodi ini akan menjadi tambahan ilmu untuk teman-teman berada di luar prodi, luar jurusan komputer. Tapi kalau teman-teman bertahan di prodi ini, maka teman-teman akan gunakan ini sampai dengan lulus atau saat skripsi. Dan pengalaman saya mengajar di sini hampir 5 tahun, yang saya lihat adalah betapa mahasiswa kesulitan saat mengerjakan skripsi karena lupa mata kuliah semester awal, seperti basis data. Maka kenapa saya memaksakan menggunakan Zoom, tujuannya adalah agar saya bisa otomatis untuk di-record. Jadi saat nanti di-record, saya up ke YouTube, maka suatu saat teman-teman butuh, itu tinggal di-replay. Dan ini yang sudah saya dapatkan manfaatnya, misalnya ada mahasiswa yang bimbingan skripsi, gagal membuat database, saya suruh buka itu. Kemudian ada yang gagal membuat migrasi dan lain, saya suruh buka itu. Jadi sangat bermanfaat sekali sejak zaman pandemi ini dengan adanya recording, hal-hal yang sifatnya looping atau berulang itu bisa teman-teman replay di YouTube. Mungkin itu untuk sekilas sharingnya. Untuk materi, tadi sudah saya sampaikan ada di muka ya, tapi ternyata saat saya review ada beberapa yang harus saya ubah. Jadi nanti teman-teman yang teman-teman lihat ini adalah materi yang baru. Materi yang saya ubah beberapa, saya sesuaikan. Kemudian nanti bisa saya unggah lagi di akhir perkuliahan. Jadi teman-teman bisa download yang baru. Kita akan belajar apa sih basis data. Dan di sini saya lebih nyaman menggunakan database. Istilah in English ya. Jadi nanti teman-teman harapan saya bisa lebih familiar menggunakan istilah-istilah in English karena untuk sumber kita lebih banyak dari bahasa Inggris atau dari luar negeri. Untuk basis data ini, yang pertama-tama teman-teman harus pahami adalah yang dikelola oleh basis data atau database itu tentunya tentang data. Dan data itu erat kaitannya dengan fakta. Jadi sesuatu yang sifatnya konkret, sesuatu yang sifatnya memang nyata dengan berbagai macam bentuk. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa fakta yang disebut data itu hubungannya dengan benda, kejadian, aktivitas, ataupun transaksi. Sedangkan bentuknya bisa numerik ataupun non-numerik. Yang mana numerik itu angka, sedangkan non-numerik seperti yang teman-teman bisa baca, itu teks, grafik, citra, audio, ataupun video. Kalau kita cari contohnya, teman-teman, jadi
fakta apa sih yang hubungannya dengan benda? Berarti sesuatu yang sifatnya konkret, bisa kita pegang. Misal, mahasiswa. Mahasiswa itu data terkait benda. Karena teman-teman ini nyata, konkret, bisa dipegang, maka data terkait mahasiswa itu yang mewakili benda, misalnya mahasiswa itu namanya siapa, nomor induknya berapa atau NPM-nya, alamatnya di mana, tanggal lahirnya di mana, dan seterusnya. Itu mewakili sebuah benda. Nah, selain mahasiswa, misalnya mata kuliah. Mata kuliah ini juga benda. Maka mata kuliah itu menjelaskan tentang apa, nama mata kuliahnya apa, berapa SKS-nya, kemudian dia diajarkan di semester berapa, ada nggak syarat mata kuliahnya, misalnya kayak basis data 2, yang ambil basis data 2 itu harus ambil basis data 1. Itu juga termasuk fakta terkait mata kuliah. Nah, itu terkait fakta atau data yang menjelaskan tentang benda. Apalagi nih, data yang menjelaskan tentang kejadian. Misalnya, teman-teman kan pastinya punya smartphone. Nah, semua yang ada di smartphone itu pasti memiliki data. Kapan teman-teman memanggil, jadi ada log panggilan. Bahkan log panggilan itu termasuk dalam yang di backup oleh cloud. Jadi teman-teman misalnya pernah manggil si A di kontak, teman-teman ada di kontak smartphone ada si A. Ani misalnya, si Ani ini ternyata di callingnya sering nih, log panggilannya itu ada tanggal 1 September, 3 September, 7 September, 10 September. Nah, data ini yang disebut dengan kejadian. Nah, sedangkan terkait aktivitas, misalnya teman-teman di smartphone punya Instagram atau punya WhatsApp, sosial media lah. Nah, sosial media ini juga menyimpan data-data terkait aktivitas. Misalnya teman-teman buat reels di Instagram, buat feed, buat story. Nah, setiap fitur itu menunjukkan aktivitas dan itu disimpan. Maka suatu ketika teman-teman buka Instagram di laptop atau di PC dan membuka Instagram di aplikasi, aktivitas itu bisa disinkronisasikan. Jadi antara PC ataupun laptop dengan yang di smartphone aktivitasnya sama. Kenapa? Tersinkronisasi. Selain itu, fakta-fakta atau data terkait transaksi. Misal ini teman-teman punya marketplace di smartphone, contoh aja Tokopedia. Kemudian teman-teman melakukan masukkan ke keranjang, terus teman-teman bayar, check out. Habis itu teman-teman beli upgrade apa? Bukan upgrade, top up OVO misal. Kemudian teman-teman beli pulsa. Nah, itu semua masuk dalam data transaksi. Contoh lainnya seperti teman-teman misalnya sudah usia 17 tahun ke atas, pastinya sudah punya yang namanya ATM. Di sini kartu ATM teman-teman koneksikan dengan mobile banking. Semua aktivitas yang ada di ATM, entah teman-teman transfer ataupun bayar listrik misal, maka secara langsung tersinkronisasi ke mobile banking. Nah, itu termasuk data transaksi. Sehingga kita menganggap bahwa semua yang ada saat ini sekarang zamannya revolusi industri 4.0. Jadi biar teman-teman familiar ya. Revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0 ini memang secara langsung menegaskan bahwa apapun yang ada di dunia ini tuh semuanya adalah data. Dan data itu berserakan, ada di mana-mana. Maka pentingnya kita ini punya satu kebiasaan untuk mengelola data kita dengan baik. Nah, paling gampang nih, semua yang teman-teman lakukan di smartphone itu memberikan jejak digital. Jejak digitalnya ini terbacanya oleh apa? Nah, ternyata kita login menggunakan email. Maka semua data, baik bentuknya benda, kejadian, aktivitas, transaksi,
baik numerik ataupun non-numerik, itu langsung tersimpan jejak digital kita dalam satu akun. Maka biasanya kalau saya melihat beberapa aktivitas user, satu orang atau satu manusia itu bisa punya lebih dari satu akun. Kenapa? Yang satunya fake akun. Tujuannya apa? Agar tidak bisa dilacak jika dia melakukan beberapa hal yang sifatnya mungkin agak nyeleweng gitu ya. Nah, untuk data, saya harap sudah cukup paham ya teman-teman. Di sebelah kiri ini ada satu picture yang sebetulnya bisa mewakili mindset teman-teman terkait data. Bahwa data itu tidak hanya sifatnya atau bentuknya seperti yang saya jelaskan, bahkan data yang di sebelah kiri itu nantinya bisa kita olah dan bisa kita bentuk menjadi sebuah informasi. Di sebelah kiri ada grafik, ada database, ada pie chart, ada dokumen, dan beraneka ragam. Itu semua adalah data. Nah, di sini kalau kita lanjutkan hubungan data dan informasi itu apa? Nah, ternyata jika data saja yang disimpan, maka itu sering disebut sebagai raw data atau data mentah. Di mana data mentah ini hanya bersifat kumpulan dari data kejadian, data benda, data transaksi, data numerik, data non-numerik, data grafis, data video, data teks, hanya seperti itu. Tapi tidak memberikan sebuah insight untuk kita yang membaca. Nah, kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah, data yang sudah disesuaikan oleh kebutuhan user. Kalau misalnya kita berkata atau berpikir di lingkungan universitas, maka data mahasiswa itu bisa memberikan banyak informasi. Informasi jadwal perkuliahan, informasi bimbingan skripsi, informasi wisudawan, informasi mahasiswa yang aktif, informasi mahasiswa yang dicutikan, informasi mahasiswa dengan dosen pembimbing akademiknya, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kita pahami bahwa ternyata data mentah atau raw data itu kemudian diproses dengan sebuah treatment atau dengan sebuah metode, hasilnya adalah informasi. Nah, kenapa teman-teman belajar database di semester 1 dan 2? Karena teman-teman nanti akan dipaksa untuk memproses data di semester 3 dan selanjutnya. Teman-teman akan belajar web programming, teman-teman akan belajar mobile programming, desktop programming, teman-teman akan mengelola data dengan artificial intelligence, intelligence system, controller, kemudian automation system, dan masih banyak lagi. Dan tantangannya, kadang mahasiswa karena terlalu berkutat pada prosesnya atau caranya, datanya sendiri tuh lupa. Maka waktu skripsi suruh membuat database, lupa. Nggak berhasil, gagal, tidak sesuai kaidah database. Kenapa? Karena logiknya sudah terforsir di proses data. Karena memang processing data ini, data processing ini dari semester 3 sampai semester 6, 3 tahun teman-teman akan berkutat pada bagaimana memproses data. Sedangkan datanya itu sendiri sudah ada di semester 1 dan 2. Nah, sebetulnya kalau gitu, apa sih database? Nah, kalau teman-teman tadi ya melihat di smartphone, hampir semua aplikasi yang ada di dalam smartphone teman-teman itu semuanya menggunakan database, berbasis database. Jadi database ini adalah data, kumpulan data yang disimpan secara sistematis. Saya yakin anak-anak kelas 1A itu pasti ada yang lulusan SMK, jurusan RPL ataupun jurusan TKJ. Maka familiar dengan bahasa database. Cuman berdasarkan pengalaman, mungkin nanti akan sedikit berbeda insight-nya atau cara berpikirnya.
Karena cara mengajarkan antara guru SMA dengan dosen itu agak berbeda. Dosen fokusnya kepada industri sehingga ada beberapa teknik yang akhirnya kurang pas dengan SMA. Walaupun dasar-dasar basic ilmunya sama. Nah, harapan saya nanti teman-teman yang dari SMK khususnya lulusan TKJ ataupun RPL ini ataupun teman-teman SMA yang sudah mempelajari database ini bisa mengambil ilmu dari berbagai macam sisi. Jadi ibaratnya teman-teman ini seperti cangkir yang setengah isi. Jadi sudah ada isinya, tapi setengah saja. Setengah isi ini basic ilmu yang teman-teman sudah dapatkan di sekolah, seperti SD, SMP, SMA. Nah, ditambahkan dari perkuliahan. Jadi jangan dibenturkan, tapi dikelola bersama. Misalnya ada informasi-informasi yang berbeda dari guru dengan dosen, jangan dibenturkan, jadi jadikan ilmu itu sebagai saingan. Tapi jadikan sesuatu yang dinamis. Nanti saya mengajarkan tekniknya, caranya normalisasi, cara gambarnya, cara buat sistem skemanya, kemudian jadi implementasinya, terus nanti bisa di query dan seterusnya. Kalau memang ada yang berbeda, nanti coba untuk dijadikan sesuatu yang dinamis, saling saling terhubung begitu. Nah, untuk sistem-sistem yang menggunakan database yang teman-teman bisa mulai amati, itu misalnya kalau di kampus teman-teman kemarin sudah KRS ya. Sudah KRS belum ya? Sudah pernah masuk KRS online belum nih teman-teman? Bisa langsung jawab di chat ya. Anak semester 1 itu sudah mulai masuk ke KRS All belum? krsall.unima.ac.id. Sudah belum? Oh belum, Mbak. Mbak apa masih nih? Mas Rafif ya? Mas Ulil. Oh, jadi teman-teman ini nggak buka KRS langsung ini ya? Langsung dapat mata kuliah ya? Oke, coba saya tolong diberikan contoh. Sistem apa yang teman-teman sudah pernah akses di kampus? Moka. Boleh. E-learning ya berarti ya. Baru Moka ya. Berarti perwalian juga belum ya. Berarti contohnya kurang pas. Oke, kita rubah. Kita rubah studi kasusnya biar teman-teman ada gambaran. Coba antara perbankan, marketplace, teman-teman lebih cocok yang mana nih untuk memberikan contoh database? Karena kalau Moka nggak cocok. E-learning nanti teman-teman nggak tahu fitur-fiturnya. Perbankan atau marketplace? Mana yang bisa? Oke, marketplace, Mas siapa itu? Nugraha. Yang lain? Marketplace atau perbankan? Oke, jadi teman-teman lebih familiar ya, semua punya ya di smartphone. Oke, saya berikan contoh misalnya terkait database penggunaannya. Marketplace ini termasuk dalam produk revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena yang namanya database itu keunggulannya, itu dia bisa mengumpulkan berbagai macam data yang berserakan. Contoh, marketplace itu menggunakan autentifikasinya itu nomor handphone. Maka harapannya satu nomor handphone itu mewakili satu user. Walaupun ada beberapa manusia yang punya beberapa nomor handphone gitu ya. Nah, satu yang membuat berbeda, database ini sangat mementingkan terkait hal yang unik. Maka dia menggunakan nomor handphone atau alamat email. Sama seperti kalau misalnya bengkel, kita masuk bengkel yang dipakai itu plat nomor mobil. Sifatnya yang unik. Nah, kalau marketplace selain kita masalah usernya bisa autentifikasi dari situ, fitur-fiturnya. Teman-teman misalnya sering browsing
baju nih, kalau misalnya anak-anak perempuan, online shopnya baju, cari dress, cari outer, cari apalagi hijab misalnya. Maka data yang tersimpan dari kita sebagai user ke marketplace adalah data-data yang sifatnya teks. Teks yang teman-teman tuliskan di kata search itu akan disimpan by text dengan user tertentu. Maka saat teman-teman nanti masuk, tampilan di bagian bawah marketplace itu kan ada, kalau Tokopedia itu ada khusus for Ardin, berarti khusus user saya, ataupun yang paling populer, ataupun yang lagi flash sale. Nah, mereka dapat dari mana? Mereka memproses data, inputnya itu dari kata kunci yang teman-teman masukkan di search. Itu database-nya disimpan di situ. Selain itu, misalnya teman-teman milih nih, tadi saya kasih contoh Mbak ya, misalnya Mas sukanya hobinya bersepeda, kemudian lagi cari misalnya celana bersepeda dari Decathlon misalnya, celana sepeda dari Decathlon, teman-teman search, kemudian secara otomatis akan muncul ad atau advertise, iklan di bagian atas yang sesuai dengan kata kunci teman-teman. Ini selain menggunakan database yang ditulis dari teks yang di search, itu juga menghubungkan dengan database terkait toko sejenis atau produk sejenis. Jadi marketplace ini menggunakan banyak data. Bahkan misalnya di Tokopedia itu teman-teman pakai digital money seperti OVO atau PayLater gitu ya. Maka kupon yang didapatkan itu berbeda dengan orang yang nggak pernah pakai digital money dan nggak pernah pakai PayLater. Jadi ternyata ada hubungannya dengan database digital money yang kita pakai atau akun digital money yang tersinkronisasi atau metode pembayaran yang kita gunakan, itu database-nya akan digunakan oleh Tokopedia untuk memberikan motivasi kita belanja. Caranya seperti apa? Dengan memberikan kupon. Termasuk teman-teman misalnya nih menggunakan fitur untuk top up emas, top up premi asuransi, top up apalagi ya, top up listrik dan lain sebagainya. Maka fitur ini juga akan tersimpan dalam database sehingga teman-teman akan mendapatkan kupon lebih banyak yang relate dengan perilaku teman-teman. Ini yang disebut perilaku seperti ini yang disebut dengan single sign on. Jadi saat kita masuk, kita bisa mengakses banyak hal dan data kita langsung tersimpan dalam satu wadah besar. Jadi user kita ini akan mewakili banyak perilaku. Dan itu memberikan kemudahan bagi penjual ataupun toko ataupun marketplace untuk memberikan diskon atau promo yang sesuai dengan perilaku kita. Contoh, saya pengguna kartu kredit, maka saya bisa dapat potongan itu kuponnya luar biasa banyak. Lucunya, teman saya dengan kita sama-sama gold member ya. Jadi karena seringnya belanja itu kan marketplace memberikan upgrade langsung dari silver ke gold ke platinum. Saya sama teman saya nih sama-sama gold member. Artinya berdasarkan data numerik yang ada di dalam marketplace. Kemudian saat melihat kuponnya, promo yang saya dapatkan bisa lebih banyak daripada teman saya. Ternyata saya pengguna aktif digital money dan kartu kredit. Sedangkan teman saya menggunakan virtual account, transfer mobile banking. Ternyata nggak sebegitu banyak. Artinya dari Tokopedia ataupun marketplace itu menggunakan sekali database yang ada untuk memberikan promo yang sesuai
perilaku masing-masing user. Jadi itu contoh marketplace ya. Gimana kalau contoh perusahaan, contoh bank, universitas, masih banyak lagi. Maka nanti minggu depan saya akan memberikan kuis di awal perkuliahan. Jadi perkuliahan secara online akan selalu saya mulai jam 10.30. Kenapa? Karena jam 9.30 sampai dengan jam 10.30 itu untuk kuis online. Teman-teman bisa langsung akses, nanti langsung muncul jawabannya itu sesuai atau tidak. Begitu. Karena nanti harapan saya teman-teman tidak hanya paham teori, tapi paham tentang database itu dalam implementasinya. Maka soal-soal yang diberikan itu juga memang soal-soal yang sifatnya implementatif. Setelah 10.30 kita baru perkuliahan minggu berikutnya. Jadi di 9.30 sampai 10.30 post-test dari pertemuan sebelumnya, teman-teman bisa replay YouTube-nya, kemudian 10.30 sampai dengan selesai itu untuk perkuliahan minggu berikutnya. Minggu, misalnya kita kuliah minggu kedua, berarti perkuliahan materi minggu kedua. Dan seterusnya. Sedangkan nanti kalau untuk offline, berarti kita juga waktunya sama. Misalnya di 75 menit itu saya gunakan 15 menit pertama itu juga untuk kuis. Kuisnya apa? Disesuaikan saat offline. Nanti 60 menit sisanya kita praktikum. Gitu. Kita lanjutkan untuk materinya. Nah, bagaimana dengan penggunaan database? Tadi sudah saya jelaskan ya, seperti di rumah sakit, pendidikan, kantor, di perbankan, universitas. Nah, utamanya adalah bahwa revolusi industri 4.0 memaksa seluruh orang di dunia, khususnya saat sudah mulai pandemi ini ya, karena revolusi industri 4.0 itu dimulai pada tahun 2019. Nah, Corona itu mulai pecah di Indonesia itu kan tahun 2020. Nah, di sini revolusi industri 4.0 memaksa untuk migrasi dari manual, semi manual menjadi teknologi based, berbasis teknologi. Jadi teman-teman nanti akan merasakan sebuah momen atau sebuah masa di mana orang IT itu, kecerdasan orang IT, perilaku orang IT itu tidak hanya dikerjakan oleh orang IT. Contoh seperti saya sampaikan tadi ya, basis data, database itu tidak hanya orang komputer yang paham. Jadi kalau teman-teman ilmu-ilmu basicnya aja sudah kalah sama orang bidang lain di luar komputer, maka ya teman-teman akan tertinggal, seleksi alam. Tertinggalnya karena teman-teman sudah kalah duluan di ilmu-ilmu dasar komputer. Padahal tadi saya sampaikan bahwa komputer ataupun jurusan komputer itu terdiri dari banyak nama, tidak hanya jurusan seperti kita teknik informatika, tapi sistem informasi, ilmu komputer, teknik komputer, apalagi ya, data mining, data science, banyak sebetulnya. Dan semuanya itu pakai database. Belum lagi orang yang di luar komputer. Contoh, saya kemarin sempat hampir ikut gitu ya. Jadi Kominfo, Kementerian Kominfo itu membuka beasiswa-beasiswa kursus untuk fresh graduate dan profesional. Nah, waktu itu ada bukan iklan apa ya, announcement, pengumuman bahwa dibuka nih big data. Jadi sekarang kan zamannya big data. Nah, saat saya daftar, saya sudah senang banget nih, kayak lumayan nih nambah ilmu profesional gitu ya. Tapi ternyata itu hanya untuk orang non komputer. Jadi yang boleh daftar itu orang hukum, orang ekonomi, pendidikan agama Islam, apalagi kesehatan. Dan mereka dipaksa untuk tahu big data. Sedangkan big data itu pasti awalnya adalah belajar database. Jadi memang sekarang ini sudah menjadi sebuah tuntutan di mana database itu digunakan di berbagai macam sektor. Nah, di sini berarti teman-teman harusnya merasa tertantang
orang ya, sehingga yang namanya belajar database itu tidak hanya tidak hanya terpaksa hanya untuk menyelesaikan perkuliahan, tapi memang teman-teman harus berkompetisi dengan banyak orang, dengan orang-orang di berbagai macam bidang dan orang-orang di segala level pendidikan. Karena database tidak hanya dipelajari sarjana komputer, seorang D3 atau ahli media komputer juga belajar. Apalagi yang S2 dan S3 itu pasti belajar. Sehingga database ini mutlak harus dipahami dan harus dikuasai oleh seluruh teman-teman. Nah, kita akan belajar jenis database-nya. Ini salah satu referensi mengatakan bahwa jenis database itu ada 3. Tergantung pada data apa yang disimpan. Data teks, data angka, disebutnya traditional database. Data gambar, data video, data suara, multimedia database. Data lokasi, geografis, GIS database atau Geographical Information System database. Jadi kalau berdasarkan datanya dari referensi tertentu mengatakan bahwa ada 3 macam. Oh, kalau misalnya data teks dan angka, misalnya kita coba Google Drive. Google Drive ini yang disimpan kita ngetik berarti teks, kita di Excel angka. Nah, maka jika Google Drive hanya untuk menyimpan teks dan angka, kita sebut sebagai traditional database. Atau misalnya perbankan, ATM. Dia hanya menyimpan transaksi angka, transaksi pembayaran, pembelian, penjualan, transfer, dan teks. Teksnya apa? Misalnya kita memberikan berita saat kita transfer, berita pembayaran SPP semester 1. Nah, maka perbankan ini sebagai salah satu contoh traditional database. Terus apa nih contohnya multimedia database? YouTube. YouTube, TikTok, Instagram itu dominannya berbasis gambar, video, dan suara. Maka cara penyimpanannya juga khusus, yaitu menggunakan multimedia database. Kemudian kalau GIS database seperti teman-teman buka Gmap atau Google Map. Maka Gojek sebagai pengguna tracking location, dia menggunakan GIS database. Ada gambarannya bahwa ini tipe database berdasarkan data yang disimpan. Terus kalau yang di seluruh dunia gimana? Ternyata lebih banyak, teman-teman. Dan tahukah teman-teman, yang kita pelajari hanya relational database. Yang lain, sepertinya distributed database itu masuk di kurikulum baru. Ada nanti teman-teman akan dapat di semester 6 atau 7 kalau nggak salah. Yang lainnya tidak ada. Teman-teman belajar sendiri, dipaksa belajar sendiri. Maka kenapa saya sampaikan bahwa teman-teman harus sukses di mata kuliah ini? Karena teman-teman akan bisa move on ke tipe database yang lain. Kalau teman-teman lulus di sini, teman-teman akan belajar. Maka sering-seringlah untuk ikut kursus online. Kenapa? Karena yang pengembangan itu jarang diberikan di perkuliahan. Contoh, NoSQL database, not only SQL database. Itu adalah cara penyimpanannya Facebook, cara penyimpanannya Twitter, cara penyimpanannya Instagram, cara penyimpanannya startup. Kalau teman-teman nanti punya angan-angan nanti kerja di startup, nggak ada di sini. Teman-teman cuma dibekali relational database. Itu pun relational database teman-teman belajar 1 tahun, 2 semester. Maka kalau teman-teman nggak segera move on ke yang lainnya, SQL, distributed, cloud, hierarchical, network, dan seterusnya, ya teman-teman nanti fresh graduate yang hanya punya kemampuan standar. Jadi di sini challenge-nya, kalau teman-teman lulus dari mata kuliah ini 1 tahun, tahun berikutnya saat teman-teman dipaksa belajar oleh prodi terkait processing ya, yang tadi saya sampaikan, ada AI, ada web programming, mobile programming, dan masih banyak lagi. Paksakan diri untuk belajar tipe database yang lainnya. Karena saya juga menyadari, saya juga melakukan, saya hanya dibekali oleh dosen saya relational database, yang lainnya saya belajar sendiri. Saya pernah kerja 3 tahun
Jadi saya fresh graduate itu kerja langsung di kantor pemerintahan sebagai pengembang. Saya outsourcing waktu itu. Saya outsourcing di PLN, Perusahaan Listrik Negara Disjaya, Distribusi Jakarta Raya. Waktu itu pengembang ini membawahi 36 APL. 36 APL itu sama seperti 36 cabang. Yang dikelola seluruh Jakarta Raya dari Jabodetabek. Nah, di sini lucunya saya masuk, saya di training 3 bulan dan saya merasa 2 minggu pertama itu saya zonk. Saya nggak ngerti apa-apa. Semua hasil perkuliahan saya itu tidak digunakan di industri atau di tempat kerja. Semuanya itu adalah ilmu-ilmu advance, ilmu-ilmu lanjutan. Jadi saat saya bisa database, Dek, bisa. Ternyata bukan relational database yang dipakai. Sudah pernah ini, Dek? Belum pernah, Mas. 2 minggu belajar bisa? Pertanyaannya seperti itu. Jadi 3 bulan itu benar-benar masa trial error, kita dianggap mampu atau tidak untuk beradaptasi. Orang-orang yang tipe malas-malasan, tipenya hanya menerima apa yang ada, tipe-tipe tawakal belum berjuang, maka sebelum 3 bulan dia sudah sudah dicoret sama perusahaan. Sedangkan saya selama 3 tahun itu yang saya rasakan betapa setiap 2 bulan itu saya harus belajar ilmu baru. Kenapa? Job desk-nya nambah, walaupun gajinya nggak nambah. Jadi saya selama 3 tahun itu, rate awal saya itu gaji 2 jutaan. Itu saya rasakan sampai 1,5 tahun. 1,5 tahun di mana job desk-nya nambah terus, gajinya nggak nambah. Dan misal kalau tipe-tipe orang yang modelnya itu nggak cocokan, pindah, maka itu ngaruhnya adalah di pengalaman bekerja. Maka akan ditanyakan di wawancara, kok 3 bulan pindah, kok 4 bulan pindah, kok sering pindah ya, kenapa ya? Tanda tanya bagi orang yang mewawancara, 1, orangnya nggak cocok sama temennya, dia mudah crash, kenapa? Maka dia pindah. 2, dia orangnya tidak cocok dengan tim, nggak bisa teamwork, maka dia pindah. 3, dia orangnya tipenya materialistis atau mata duitan, maka nggak ada kenaikan, dia pindah. Dan sebetulnya itu banyak banget nih catatan di wawancara, tipe-tipe orang yang 3 bulan, 4 bulan pindah-pindah. Makanya saya waktu itu memaksakan diri 1,5 tahun harus siap nih. Walaupun gajinya nggak nambah, job desk-nya nambah. Dan banyak banget yang dipelajari. Waktu itu saya kerja di tahun 2008, itu saya lulus, saya masih hanya memahami pemrograman berbasis desktop. Waktu itu pemrograman web dan mobile itu belum terlalu berkembang seperti saat ini. Saya masuk 1,5 tahun kerja itu sudah ditantang. Bisa berbasis web, Dek. Berbasis web menggunakan Java, Dek. Dan ini, Dek, dan seterusnya. Padahal waktu itu saya lulus baru paham Visual Basic. Jadi sebetulnya yang ingin saya tekankan pada teman-teman bahwa teman-teman sudah masuk di gerbang perkuliahan di mana yang saya sampaikan. Keberhasilan teman-teman tergantung pada diri sendiri. Tidak pada kampus, tidak pada teman-teman, ataupun pada dosen yang mengajarkan mata kuliah. Penting di mana bisa bertahan atau survive di kondisi seperti ini. Misalnya pembelajaran daring, praktikumnya waktunya mepet, asistennya mungkin misalnya nanti cuma 2-1 angkatan, asistennya kecapean dan lain sebagainya. Kalau teman-teman hanya mendasarkan kepada fasilitas, maka teman-teman nantinya untuk menjadi seorang pemenang saat sudah lulus itu akan sulit. Kenapa? Dunia ini kejam, kawan. Jadi jangan menganggap dunia ini seperti seindah drama Korea. Realitanya sangat kejam. Dan kita memang sangat tergantung pada ikhtiar kita masing-masing. Itu ya ngobrolnya ya, saya teruskan. Jadi besok fokus kita selama 1 tahun hanya di relational database, tidak yang lain. Nah, untuk pemanfaatannya teman-teman bisa baca bahwa database ini luar biasa manfaatnya. Dari kecepatannya. Contoh, waktu saya kerja, saya itu handling 36, saya dan tim maksud saya, bukan saya perorangan. Saya dan tim menghandle 36 cabang. Di mana setiap cabang itu membuka pelayanan untuk
pelanggan PLN, entah membayar, entah menaikkan daya, pemutusan, ganti meter, beli token listrik, dan masih banyak lagi. 36 cabang, di mana setiap cabang itu ada sekitar 5-7 teller atau 5-7 user yang menangani pelanggan, dengan 3 yang menangani customer service, apa ya namanya, pelayanan khusus, misalnya penambahan daya, ada komplain dan lain sebagainya. Berarti secara gampangnya 36 kali 10 user ibaratnya. Kalau tadi ada 7 teller tambah 3 CS, 10 user berarti 360 user yang online di waktu yang bersamaan, seketika, di jam yang sama, dari jam 8 hingga jam 4 sore, jam pelayanan seperti itu. Artinya, database yang diakses itu sama. Tahukah teman-teman bahwa database yang ada itu 36 cabang itu punya database masing-masing, di mana database masing-masing itu melakukan sinkronisasi ke database pusat di Jaya, distribusi Jakarta Raya. Yang saya kelola bersama tim adalah database yang di pusat. Satu lantai gedung itu isinya database, di mana khusus maksud saya yang kami kelola adalah server, di mana ada server database, server aplikasi, server DNS, jadi banyak, satu lantai itu macam-macam. Dan server itu tidak pernah mati selama 365 hari tahunan. Maka punya standar seperti suhunya itu berapa derajat, besarnya berapa, terus dia harus, kan kita kalau mau backup tuh ada robot di sana, kita menggunakan robot tertentu. Jadi standar yang digunakan sudah seperti itu. Itu yang saya maksud dengan kecepatan. Jadi kecepatan akses data, misalnya ada pelanggan dari Rawamangun, dia mau membayar tagihan curug, itu database-nya walaupun terpisah secara geografis berapa belas kilometer, total secara disdaya berarti berapa ratus, ada sekitar 100-200 km persegi, itu hanya dalam hitungan milisecond, data itu bisa diunduh ataupun diambil. Jadi itulah kecepatan yang saya maksud. Betapa datanya, proses perpindahan datanya dari database cabang ke database pusat, kemudian perpindahan kemana, ke user, ke teller. Dan misalnya nih, teller A lagi ngerjain pembayaran, tiba-tiba mati listrik, belum sempat terbayar, terus usernya pindah ke cabang yang lain untuk pembayaran, itu juga nggak ada masalah. Sebegitu cepat dan mudahnya akses data karena database. Dan yang kedua, dan ini contoh yang saya sampaikan tadi, nyambung dengan keakuratan, akurasi. Jadi walaupun tadi listriknya mati, nggak ngaruh. Kenapa? Ada logik ya. Jadi kalau di kita, saya nggak tahu nih di semester berapa teman-teman akan belajar true false, 0 dan 1. Jadi kalau di sistem itu, misalnya saat kita proses tiba-tiba belum ada transaksi keuangan, listrik mati, maka dia akan mengembalikan dalam bentuk 0 atau false, sehingga tidak saldonya tidak dikurangi. Kemudian terkait availability atau ketersediaan. Jadi misalnya seperti yang tadi saya contohkan, teller A, misalnya bukan listriknya mati, teller A di cabang yang sama, komputernya atau PC-nya blue screen, tiba-tiba error, baterai CMOS-nya habis. Kemudian dia pindah ke teller B, maka availability-nya atau datanya tetap bisa diakses. Itu kehebatan database. Kemudian completeness atau kelengkapan. Misalnya baru saja ada beli token, baru saja ada pasang baru untuk listrik, naik dari 900 watt ke 2200 watt. Dia ke CS. Dalam waktu setengah jam terus dia pindah nih ikut antrian pembayaran, dia mau beli token sekalian. Nah, di sini completeness-nya artinya data itu secara real time langsung tersimpan. Jadi nggak ada masa tunggu. Beda kalau manual kan mohon ditunggu ya Bapak Ibu 2 hari nanti baru bisa dan seterusnya. Itu yang membedakan. Pentingnya manfaat database salah satunya adalah untuk completeness. Kemudian untuk efisiensi ruang penyimpanan, jadi kita tahu
database itu hanya dikelola oleh beberapa server. Dan mengelola data dalam beberapa server itu tentu lebih mudah daripada mengelola kertas-kertas yang bertumpuk pada gudang. Khususnya saat misalnya pengajuan tambah daya di listrik itu harus ada berkas-berkas untuk disimpan menggunakan owner dikasih tahun 2017, 2016. Itu tentu akan menghabiskan banyak tempat daripada kita nyimpan PDF. Kita nyimpan bentuk teks, terus dikompres di WinZip dan seterusnya. Nah, terus dari segi security atau keamanan, nah jadi di dalam PLN itu ada yang namanya DRC, Disaster Recovery Center, DRC, di mana sebetulnya kalau teman-teman bayangkan, ini kalau PLN mungkin teman-teman agak susah membayangkannya. Contohnya perbankan, perbankan ini punya juga yang namanya Disaster Recovery Center. Jadi kalau ada bencana, data itu tersimpan. Contoh saat tsunami di Aceh, kita tahu tidak hanya rumah, pasti ATM, gedung bank itu hancur luluh lantak karena kena tsunami. Terus gimana datanya? Itu adalah peran DRC, Disaster Recovery Center. Jadi setiap malam, walaupun database itu tidak pernah mati, 365 hari itu dia nyala, itu ada proses di mana dia akan sleep. Bukan shutdown ya, dia sleep. Kemudian dia tidak menerima transaksi dari luar, tapi dia walaupun dalam kondisi menyala, dia melakukan cloning pada dirinya. Melakukan cloning dan disimpan ke tempat lain. Nah, ini di tempat lain yang saya maksud adalah Disaster Recovery Center. Jadi ketika ada bencana secara tiba-tiba di Aceh, data itu sudah teramankan di tempat lain. Nah, misalnya kalau di tempat kami, PLN itu, DRC kami itu adalah di tempat saya, di tempat pusat. Maka saat misalnya Kebayoran Lama itu kebanjiran, atau misalnya daerah Tangsel, Tangerang Selatan, mana ya yang sering banjir itu, Ciledug lah, Ciledug itu banjir, servernya terendam, korslet, maka data yang dipakai adalah data yang di DRC. Itu security. Nah, terkait shareability atau data dipakai bersama-sama sudah dari awal ya saya jelaskan, seperti bisa diakses oleh teller secara bersamaan, bisa diakses walaupun teller Curup dengan teller Rawamangun, teller yang mana itu bisa mengakses. Itu terkait pemanfaatan database. Sedangkan istilah penting yang harus teman-teman hafalkan, dan saya harap setiap saya ngomong enggak roaming ya. Ini ngomong apa sih Bu Ardi? Salah satunya adalah 3 istilah utama. Entity, entitas, atribut, dan record. Nanti kalau praktikum terutama, saya pasti akan menggunakan banyak-banyak istilah. Tujuannya agar teman-teman familiar. Silahkan dibuka, ada berapa entitas? Coba cek, ada berapa atribut? Ada berapa record? Nah, jadi kalau entitas, itu tabelnya. Nah, contoh di sini adalah tabel dengan nama jenis underscore industri underscore kecil. Jangan sekali-kali memberikan nama tabel atau nama entitas menggunakan spasi. Nah, untuk tabel ataupun entitas jenis industri kecil itu punya 2 atribut atau punya 2 kolom, yaitu ID underscore JIK dan jenis underscore IK. Setiap atribut mewakili satu deskripsi objek. Oh, ID JIK berarti ini fokus ngurusin ID-nya. Jenis IK berarti tentang jenisnya aja. Nah, itu atribut. Sedangkan kalau record atau baris, itu setiap objek yang tersimpan di dalam tabel. Jadi misalnya ada berapa jenis industri sih? Oh, ternyata punya 8 jenis. Maka dia punya 8 record. Gitu. Itu mungkin ini terkait penjelasannya. Sepertinya kita sudah sampai di akhir. Sebelum saya tutup, untuk penjelasan materi, silahkan bagi mahasiswa yang ingin bertanya, bisa tulis di mana? Chat, ataupun bisa nyalakan mic-nya. Silahkan. Silahkan.
Kalau belum ada pertanyaan, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan salam. Nanti teman-teman bisa live ya. Jangan lupa untuk presensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.